Halo, shalom adik-adik. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan. Ya, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, oh ya, sebelumnya Ibu mau tanya. Dosa, apa itu dosa? Dosa artinya melanggar atau tidak taat akan perintah Tuhan, ya. Di sini siapa yang tidak taat? Ya, banyak ya. Tidak taat nasihat mama, tidak taat nasihat orang tua ya. Terus apa? Tidak mengasihi teman-teman kita. Karena dosa, kita tidak bisa masuk surga. Karena surga itu kudus atau suci. Jadi kita harus perlu juru selamat yang menghapus dosa kita. Siapa yang mau menyelamatkan kita? Siapa yang mau menanggung dosa kita? Tahu siapa? Nah ya, nanti kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Sudah siap? Ya, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Tolong Tuhan, supaya kami bisa duduk diam, bisa tenang, bisa mendengarkan dengan baik sehingga kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian masih ingat peristiwa apa yang Tuhan sudah lakukan sebelum penyaliban? Ya. Pertama, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Jadi berarti Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya. Kedua, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di situ Tuhan merasakan sedih, takut ya akan peristiwa terjadi. Ya. Terus lalu penangkapan. Nah, ini penangkapan yang sangat menyedihkan ya, tegang ya. Nah, di situ ini peristiwa-peristiwa yang Tuhan ngalamin ya. Tema cerita hari ini yaitu Yesus mati karena dosa-dosa kita. Diambil dari Matius 27 ayat 32 sampai 52. Setelah penangkapan, banyak peristiwa yang Tuhan alami ya, dari persidangan sampai ke gubernur, persidangan lagi ya, menyatakan bahwa apakah orang ini berdosa atau tidak ya. Tapi gubernurnya Pontius Pilatus mengatakan dia tidak berdosa, tidak ada kesalahan. Tapi orang-orang marah ya. Jadi si gubernur Pontius Pilatus ini takut sama mereka ya. Akhirnya Pontius Pilatus cuci tangan, dia tidak mau mengatasinya. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene ya, yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus ya, untuk membantu Tuhan Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ya, sesudah menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Yesus ya.
di atas kepala Yesus ya, mereka memasang tulisan menyebutnya, alasannya mengapa ia dihukum. Ya, nah inilah Yesus, raja orang Yahudi. Di sana Yesus disalib di antara dua penjahat. Yang satu sebelah kanan, yang satu lagi sebelah kiri. Setelah Yesus disalib, terjadilah langit mulai mendung dan banyak orang-orang mulai mengejek Yesus, ya, menghina Yesus. Dan mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri. Dan sampai kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau tinggalkan aku. Dan selanjutnya lagi Yesus akhirnya berseru lagi, akhirnya menyerahkan nyawanya. Sejak itu langit gelap seketika dan tabir bait Allah terkoyak, terbelah dua. Bahkan seorang kepala pasukan mengakui dan berkata, sungguh ia anak Allah. Yesus mati, ada pengharapan yang luar biasa. Nah anak-anak, dunia terasa gelap. Yesus mati di kayu salib. Tapi kasih Yesus tidak pernah berakhir. Salib bukan tanda kekalahan. Salib adalah tanda kasih terbesar dari Allah. Karena Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita dan kita diampuni. Karena Yesus rela mati bagi kita. Jadi kita bisa datang langsung kepada Tuhan tanpa rasa takut. Makna Yesus disalib apa? 1. Memulihkan hubungan kita pada Allah yang telah terputus akibat dosa Adam dan Hawa. Sekarang Yesus datang untuk mendamaikan Bapa dengan kita, ya. Kedua, Yesus datang sebagai korban untuk menebus dosa-dosa kita. Ketiga, kita dibebaskan dari kematian kekal dan kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Tujuan Yesus datang supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Di mana? Di surga. Jadi sekarang kita sudah bebas dari dosa-dosa kita. Karena itu kita harus menjaga hati kita, perilaku kita, supaya jangan membuat Tuhan sedih, menyakiti teman-teman kita, melawan orang tua kita, ya. Kita harus menjadi anak Tuhan yang setia, taat. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 1 ayat 21b. Karena dialah atau Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, kita ulangin ya. Matius 1 ayat 21b. Karena dialah atau Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yuk mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Tuhan Yesus mau disalib
mau rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk jadi anak Tuhan yang setia, taat, dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus juga tolong kami untuk setia terus mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.